Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang asal bahasa. Untuk terlebih dahulu dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, pertama kita absensi dulu ya. Untuk Mas Siva ada? Ada Bu. Kedua Mas Hayi? Hadir Bu, hadir Bu. Langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang materi asam basa. Untuk yang pertama, saya jelaskan asam dan dilanjutkan praktikumnya ya. Sudah disiapkan praktikumnya? Sudah Bu. Sudah, oke. Asam. Bisa dicatat kalau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Asam adalah senyawa elektrolit yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Dan sisanya akan menjadi bermuatan negatif. Contoh dari asam sendiri tersebut adalah hidrogen klorida atau HCl. Apabila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion H+ atau ion Cl-. Ada yang bisa menjadi contoh dari sifat asam? Contohnya dari sifat sehari-hari. Bu. Oke, Mas Hayi apa? Kalau dari asam sesuai namanya ya Bu ya. Mungkin rasanya asam Bu. Ciri-cirinya Contohnya dari kehidupan sehari-hari apa? contohnya jeruk Bu. Contohnya? Buah jeruk. Oke, jeruk. Benar ya. Terus ciri-ciri dari sifat asam sendiri. Benar yang katakan Mas Hayi tadi, rasanya masam. Seperti namanya asam. Terus contohnya buah jeruk. Dan apabila dipraktikumkan membuat kertas lakmus yang berwarna biru berubah menjadi merah. Kalau membuat indikator alami, kalau asam sendiri biasanya ini pakai indikator yang alami ya, misalnya kunyit. Kalau asam biasanya berubahnya menjadi kuning terang. Kalau basa biasanya menjadi jingga atau lebih pekat, lebih keruh. Lanjut ya. Ada tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada Bu. Ya. Gimana lanjut? Ya. Asam sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Yang asam kuat adalah senyawa yang dilarutkan dalam ion akan terionisasi sempurna menjadi molekul asam atau ion positif yang disebut H+ biasanya. Dan sisanya ion negatif. Untuk contohnya, HCl ditambah air menjadi H+ plus Cl-. Untuk yang kedua, asam lemah. Asam lemah sendiri adalah senyawa asam yang dilarutkan akan terionisasi sebagian. Maksudnya sebagian, kalau yang kuat, tadi kan terionisasi sempurna, menghasilkan ion H+, dan sisanya ion negatif. Oke, untuk contohnya, contoh asam lemah, HCN plus air menjadi H+ plus Cn-. Biasanya asam cyanida terdapat pada singkong. Tuh.
Ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Sudah Bu, sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Untuk materinya saya sambung minggu depan materinya bahasa. Untuk sekarang asam dulu dan dilanjutkan materinya dalam bentuk praktikum, praktek langsung. Sudah disiapkan untuk alat dan bahannya untuk praktikum? Sudah. Bisa dimulai praktikumnya? Ya, ya. Alat dan Ya. bahannya kan seperti yang Untuk bahannya pakai apa? ini pakai kunyit Bu. Indikatornya kunyit. Ya, Bahannya? ada Bahan yang diujikan? lemon, Jeruk lemon sama larutan sabun. larutan sabun. Silakan dipraktekkan coba yang mana asam, yang mana basa. Atau asam kuat, asam lemahnya. Bisa ditunjukkan Mas itunya praktikumnya. Nggak kelihatan soalnya. Kunyit. Nah gitu. Ini ya, saya potongan kunyit. Saya tetesi Ya. lemon. Warnanya hasilnya menjadi kuning terang. Iya ya, kelihatan. Nah, berarti Oke, berarti itu bersifat menunjukkan kalau lemon bersifat asam. Lanjutnya. Lanjutnya. Selanjutnya potongan kunyit ditetesi sama sabun, larutan sabun. Warnanya akan terlihat jingga, Bu. Kayak keruh, jingga keruh. Oke. Dan ini menunjukkan kalau larutan sabun bersifat basah karena membuat warna kunyit menjadi keruh atau jingga keruh. Sudah Mas, cuma 2 saja bahannya. Ya, sudah. 2 bahan, lemon dan sabun. Sabun. Bisa kalian terangkan untuk kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan? Jelaskan. Bisa disimpulkan. Kesimpulannya adalah ternyata kunyit ya ini bisa digunakan sebagai indikator untuk membedakan larutan asam dan basa tuh. Selain dari kertas lakmus itu sendiri. Terus kesimpulan yang kedua, ternyata lemon memang memiliki kandungan asam, di mana lemon mampu mengubah warna kunyit menjadi terang, kuning terang. Sedangkan basa merupakan larutan basa, di mana larutan sabun ini tadi mampu membuat kunyit menjadi berwarna keruh, jingga keruh. Begitu, Bu. Ya, makasih ya Mas untuk praktikumnya. Bisa saya simpulkan juga untuk indikator alami bisa selain kunyit bisa menggunakan bunga sepatu, kol yang warna merah atau kol ungu itu juga bisa. Terus untuk bahannya sendiri mungkin lain kali ya ditambah menjadi kayak misalnya air kapur, terus air gula, air cuka tuh. Ya udah gak apa sih. Itu sudah mewakilkan lah asam menggunakan jeruk dan basanya menggunakan sabun.
Tadi ditulis nggak itunya hasil praktikum? Untuk laporannya belum, Bu. Untuk laporan hasil praktikumnya. Oke, untuk laporannya nanti menyusul ya. Saya kirimkan lewat saya buat kolom di GCR. Ya. Dari sini, dari pertemuan hari ini ada yang ditanyakan sebelum saya minggu depan menginjak ke materi bahasanya. Saya mau tanya, Bu. Iya, kenapa? Kenapa pH asam dan pH basa itu berbeda? Itu saja, Bu. Kenapa ya kok bisa berbeda? Oh gitu. Oke, saya jawab ya. Untuk pH-nya asam itu kurang dari 7. Kalau pH-nya basa lebih dari 7. Untuk kayak tadi, ciri-ciri asamnya sendiri. Asam itu kan bersifatnya masam. Masam. Nah, itu biasanya kalau masam kurang dari 7. Kalau basa cenderung pahit. Pahit, nah itu nanti pH-nya lebih dari 7. Kalau netral, biasanya 7 sampai 14 pH-nya. Itu kalau netral. Gitu. Gimana, Mas? Bu, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ada yang lain? Sudah, Bu, sepertinya. Kami rasa cukup, Bu. Sudah cukup ya. Untuk laporan, nanti saya buatkan kolom di GCR, bisa dikumpulkan terakhir hari Senin ya. Ya, Bu. Ya, nanti laporannya bentuknya dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan sampai kesimpulan. Ya, Bu. Kayak laporan biasanya. Ya, ya. Sudah? Sudah, Bu. Bisa saya akhiri? Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Untuk selanjutnya minggu depan saya akan menjelaskan materi tentang bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.